Tahap pencucian bertujuan untuk memisahkan lindi hitam atau black liquor hasil pemasakan dari pulp serta memisahkan kontaminan atau zat pengotor yang dapat larut di dalam air. Zat pengotor terdiri dari senyawa organik dan anorganik yang dihasilkan dari tahapan pemasakan di diester. Dalam proses pencucian, semakin banyak jumlah air pencuci yang ditambahkan, maka semakin bersih pulp yang dihasilkan. Decknoting merupakan tahapan awal pada waxing stage setelah proses pemasakan chip di diester. Pulp dari discharge tank dipompakan menuju decknoting stage. Pada decknoting terjadi pemisahan pulp dari material pengotor yang dapat merusak equipment. Decknoting merupakan bagian dari sistem penyaringan yang terletak pada tahapan awal di waxing stage. Ketika pulp melewati tahapan decknoting, partikel besar seperti knot, chip yang tidak masak, batu, dan logam akan dihilangkan dari aliran pulp. Knot dan chip yang tidak masak akan dikembalikan di digester untuk dilakukan proses pemasakan kembali. Berikut merupakan proses dari decknoting. Penyaringan di decknoting terdiri dari dua tahapan, yaitu primary disknoter dan secondary disknoter. Pulp setelah cooking dimasukkan ke discharge tank. Setelah itu, pulp yang mengandung pengotor dipompakan menuju primary disknoter. Pulp masuk ke dalam primary disknoter melalui pipa inlet pulp secara tangensial. Di dalam disknoter terdapat rotor yang dikelilingi oleh stator. Rotor pada primary disknoter akan memungkinkan pergerakan aliran pulp untuk dilakukan pemisahan. Pada knoter dilengkapi dengan basket screen yang memiliki hole 8 mm. Pulp yang lolos dari primary disknoter akan disebut sebagai cap pulp dan selanjutnya akan dikirim menuju roll press. Pergerakan rotor yang konstan membantu memindahkan reject menjauh dari hole basket screen dan menuju pipa outlet. Dari pipa outlet, reject akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Knoter akan dilakukan dilusi sebelum startup dan dilusi juga dapat ditambahkan pada pulp di knoter jika dibutuhkan. Reject dari primary disknoter akan dilakukan pemisahan lebih lanjut di secondary disknoter. Di dalam disknoter, konsistensi normal adalah 4%. Pada secondary disknoter masih terdapat cap pulp yang terbawa oleh aliran reject ke secondary disknoter. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan lebih lanjut pada tahap ini. Pada secondary disknoter dilengkapi dengan basket screen dengan hole 6 mm. Cap pulp yang berhasil melewati hole basket screen akan dipisahkan melewati jalur cap dan dilakukan pencucian di wash press. Reject di secondary disknoter dilakukan dilusi hingga konsistensinya 1,1% yang merupakan konsistensi umpan yang sangat diperlukan knot core screen. Konsistensi pulp yang diatur rendah akan mempermudah pemisahan pengotor dari pulp di silon. Oleh karena itu, sebelum reject dari secondary knoter masuk ke knot core screen, reject akan melewati knoter reject cleaner. Terdapat dua valve yang terletak di bagian bawah cleaner junk trap. Cleaner junk trap digunakan untuk membersihkan kotoran dari pulp. Pada kondisi normal, valve bagian atas akan terbuka dan valve bagian bawah tertutup. Untuk mengosongkan junk trap, terlebih dahulu ditutup valve bagian atas lalu dibuka bagian bawah. Apabila junk trap sudah kosong, maka tutup valve bagian bawah sebelum membuka valve bagian atas. Tujuan dari knot core screen adalah untuk memisahkan serat dari filtrat dari knot. Knot core screen terdiri dari dua tahap, yaitu primary knot core screen dan secondary knot core screen. Primary knot core screen mengambil reject dari secondary knoter dan memisahkan serat dan filtrat dari knot. Perbedaan antara knoter dan knot core screen terletak pada metode pengoperasiannya.
Knoter merupakan equipment bertekanan, sehingga akan mencoba memaksa knot melewati slot apabila terlalu banyak knot di dalam umpan. Knot coarse screen tidak bertekanan, sehingga saat knot melewati screen, maka filtrat mengalir dan knot dicuci bersih dari serat yang tersisa. Knot coarse screen terdiri dari skru dengan posisi miring yang berputar perlahan di dalam basket. Knot yang dilapisi oleh serat secara perlahan akan bergerak ke atas filtrat dialirkan melalui hole screen basket. Knot kemudian disiram dengan filtrat bersih untuk menghilangkan serat yang menutupi knot. Saat knot bergerak lebih jauh ke atas, filtrat akan mengalir dari knot. Knot kemudian didischarge dengan konsistensi 25% dari bagian atas knot core screen. Filtrat yang berhasil dipisahkan dari knot di primary knot core screen akan masuk ke knot cap tank dan akan digunakan untuk dilusi di discharge tank. Sedangkan knot yang akan masuk ke knot tank. Knot akan dialirkan menuju secondary knot core screen untuk melakukan pemisahan antara filtrat dan knot. Karena masih terdapat filtrat pada knot, cap dari secondary knot core screen yaitu akan masuk ke knot cap tank. Sedangkan reject yaitu knot akan dikirimkan ke filtrat ke knot screw conveyor untuk dilakukan pemasakan kembali di Geister. Cap pulp yang melewati proses penyaringan di knoter dialirkan menuju roll press. Roll press merupakan alat yang terdiri dari dua drum yang dilapisi oleh wire atau filtrat dan dilengkapi dengan shower vat dan shower roll. Kedua drum saling berputar dengan hydraulic pressure dan saling menekan sehingga liquor di dalam pulp dapat dikeluarkan. Prinsip pencucian pada roll press adalah pulp akan didilusi, kemudian dipres oleh dua roll yang saling menekan yang bertujuan agar liquor dalam pulp yang mengandung kotoran yaitu black liquor yang terdiri dari senyawa organik atau lignin dan senyawa anorganik atau soda sisa hasil pemasakan di digester. Alat yang digunakan itu sebenarnya banyak, tetapi alat yang digambar ini merupakan alat yang sering digunakan. Untuk cara kerjanya yaitu memasukkan pulp dari sisi kiri dan kanan, memutar roll press dengan parameter tekanannya itu sebesar 140 sampai 160 bar, speed rollnya 10 sampai 12 rpm rotation per menit, dan memutar roll press pada sisi kiri ke arah kanan dan begitu sebaliknya, memutar roll press pada sisi kanan ke arah kiri. Setelah itu memasukkan dilution untuk mencuci pulp tersebut, membuka shower roll untuk membersihkan permukaan roll dan mengeluarkan filtrat melalui lubang-lubang pada permukaan roll untuk selanjutnya menuju filtrat tank. Setelah itu membawa pulp menuju prebreaker untuk dipecah. Nah, setelah dibawa ke prebreaker, diteruskan pulp dari prebreaker tersebut menuju dilution screw untuk diturunkan konsistensinya yang awalnya itu 30-32% menuju 10-11%. Yang terakhir, pulp dengan konsistensi 10-11% dimasukkan ke standpipe. Selanjutnya yaitu screening. Jadi screening pulp itu memiliki tujuan untuk menghilangkan kotoran seperti pasir dan plastik dari pulp. Safe merupakan bundel serat yang saling menempel dan berukuran cukup besar sehingga dapat merusak kualitas dari kertas. Safe yang terbawa bersamaan dengan pulp akan mempengaruhi proses di bleaching, yaitu akan meningkatkan penggunaan bahan kimia pemutih. Kotoran seperti safe, pasir, plastik yang tidak dipisahkan dari pulp akan merusak kualitas produk akhir. Pasir yang terbawa bersamaan dengan pulp akan menyebabkan percepatan keausan pada equipment dan membuat penurunan kapasitas produksi. Screening pulp pada washing stage menggunakan 4 tahapan penyaringan yaitu primary screen, secondary screen, tertiary screen, dan quaternary screen. Prinsip screening adalah pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran. Proses screening pulp didukung oleh equipment basket screen untuk melakukan pemisahan antara a cap pulp dan reject berdasarkan ukuran. Proses selanjutnya dari washing yaitu disebut dengan screening.
Dari second brown stock washing press masuk ke screen feed tank. Setelah itu K-pop yang berhasil melewati slot primary screen yang berukuran 0,25 mm akan dikirimkan ke pre-oxygen press untuk dilakukan pencucian, sedangkan reject akan dikirimkan ke secondary screen. Cap dari secondary screen akan dikirim ke primary screen untuk dilakukan penyaringan kembali, sedangkan reject akan dikirim ke tertiary screen untuk dilakukan penyaringan. Cap dari tertiary screen akan dikirimkan ke secondary screen untuk dilakukan penyaringan kembali, dan reject akan dikirim ke penyaringan akhir di quaternary screen. Cap dari quaternary screen akan dikirim ke tertiary screen untuk dilakukan penyaringan kembali, sedangkan rejectnya akan masuk ke reject tank. Reject dari quaternary screen akan dikumpulkan di reject tank sebagai penyimpanan sementara. Selanjutnya akan dilakukan dewatering oleh screw press. Reject dari quaternary screen pasti banyak mengandung cairan. Filtrat pada reject tersebut akan direcovery untuk digunakan kembali sebagai dilusi pada proses. Untuk menghilangkan cairan dari reject di quaternary screen, aliran reject akan dikirim ke screw press. Screw press terdiri dari screw yang berputar dengan adanya basket screen di sekelilingnya. Pulp akan masuk pada screw pada bagian Pulp akan masuk pada screw dan cairan pada reject akan dikeluarkan dengan cara di-press. Aliran reject yang masuk pada screw press memiliki konsistensi sebesar 3% dan setelah dilakukan press di screw maka konsistensi meningkat menjadi 30%. Ketika reject yang telah di-dewatering keluar dari screw press maka reject akan dibuang. Filtrat yang berhasil dipisahkan oleh screw press akan masuk ke reject filtrat tank yang diharapkan akan digunakan kembali sebagai dilusi di proses screening. Selanjutnya akan dilakukan proses pembersihan filtrat berdasarkan berat partikel pada 2 stage cleaner. Filtrat untuk didilusi pada screen harus dalam keadaan bersih dari pasir. Untuk itu maka dilakukan penghilangan pasir yang kemungkinan terbawa bersama aliran pulp. Jika pasir tidak dihilangkan dari proses maka akan mempercepat keausan pada equipment. Cara terbaik untuk menghilangkan pasir adalah dengan cara mengirimkan filtrat hasil press di screw press menuju equipment penghilang pasir atau sand cleaner. Sand cleaner akan menghilangkan partikel pada seperti pasir dari filtrat yang menggunakan aksi sentrifugal. Pada proses cleaning filtrat, reject screening menggunakan 2 cleaner. Filtrat dari reject filtrat tank akan masuk pada cleaner pertama dan dilakukan proses pembersihan filtrat dari pasir. Cap dari cleaner pertama akan dikirimkan kembali ke reject filtrat tank. Sedangkan reject dari cleaner pertama akan digabungkan bersama dengan aliran filtrat dan reject filtrat tank dan akan dilakukan pembersihan lanjutan di cleaner kedua. Cap filtrat dari cleaner kedua akan dikirimkan kembali ke cleaner kedua untuk dilakukan pembersihan kembali, sedangkan reject akan dibuang. The most common brown stock washing system uses a series of vacuum drum washers. The primary element of a vacuum drum washer is a large compartmentalized cylinder or drum which has its outer surface covered with a fine mesh. This drum is partially submerged in a vat filled with diluted pulp. As the drum slowly turns through the pulp suspension in the vat, a partial vacuum within the drum causes a mat of fiber to form on the surface as liquor is pulled into the drum. Once out of the vat, liquor continues to be pulled from the mat. Kemudian Selanjutnya yaitu pre-oxygen wash press. Cap pulp yang telah melewati proses screening akan dilakukan proses pencucian pada roll press. Proses pencucian ini bertujuan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air yang terkandung dalam pulp. Kotoran tersebut merupakan COD dari black liquor yang terdiri dari senyawa organik dan anorganik dari pemasakan di digester. Pulp yang lolos dari proses screening dialirkan menuju pre-oxygen wash press. Pulp yang masuk pada tahap ini memiliki konsistensi 3-4%. Roll press yang digunakan pada tahap pre-oxygen wash press adalah tipe displacement press atau DPA.
Roll press tipe displacement ini dilengkapi dengan shower vat, sehingga pulp yang masuk pada vat roll press akan didilusi sehingga terjadi proses pergantian liquor yang terkandung di dalam pulp dengan brown stock filtrate. Pulp dipres sehingga menjadi konsistensinya menjadi 30-32%. Pulp hasil press kemudian dialirkan menuju dilution screw untuk didilusi oleh brown stock filtrate sehingga konsistensinya pulp menjadi 10-12%. Oksigen delignifikasi atau disebut dengan ODL merupakan proses untuk mengurangi kadar lignin pada pulp dengan menggunakan kaustik dan oksigen. Sistem oksigen delignifikasi menggunakan gas oksigen dan oxidized wet liquor atau WLOX untuk menghilangkan sekitar setengah dari lignin yang tersisa di pulp setelah pemasakan. Oksigen bertujuan untuk mengurangi kandungan lignin pada pulp sebelum dilakukan proses bleaching, sehingga meminimalisir konsumsi bahan kimia pemutih dan mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan. Sistem oksigen delignifikasi sangat mirip dengan proses bleaching. Bahan kimia berupa oksigen dan WLOX ditambahkan ke dalam pulp dengan jumlah tertentu yang dibiarkan bereaksi dengan pulp dalam kondisi waktu, pressure, dan temperatur tertentu. Kondisi tersebut dipilih untuk menghilangkan lignin sebanyak mungkin tanpa merusak kekuatan pulp. Storage. Proses dari oksigen delignification ini yang pertama yaitu wet liquor dimasukkan bersamaan dengan filtrate dilution pada dilution screw setelah wash press. Lalu wet liquor tersebut dimasukkan untuk menciptakan alkalin kondisi yang diperlukan agar terciptanya reaksi antara oksigen dan lignin. Selanjutnya medium konsistensi pulp slurry dipompakan dari tanpipe melalui mixer menuju ke reaktor. Selanjutnya oksigen ditambahkan pada mixer untuk memastikan terjadi kontak yang merata antara oksigen gas dengan lignin molekul. Lignin juga terdegradasi oleh oksigen gas seiring dengan pulp mengalir melalui reaktor pertama. Polymeric lignin molekul terpecah juga dan dengan menghasilkan fragmen yang lebih mudah terlarut di dalam air. Temperatur di reaktor pertama juga harus dikontrol dengan hati-hati agar tidak terjadinya fiber degradasi yang akan berakibatkan pada viscosity loss dan yield. Setelah itu, melalui reaktor pertama, pulp dipanaskan menggunakan steam dan mengalir menuju mixer kedua. Pada saat di mixer kedua, ada penambahan steam untuk meningkatkan temperatur dan penambahan oksigen. Lignin yang sudah membentuk fragmen pada reaktor pertama akan diekstrak dari pulp fiber di reaktor kedua. Pulp yang keluar dari pos kedua akan disimpan di MC storage sebelum dikirim ke pos kedua, washing. Untuk tahap yang terakhir, lignin yang telah diekstraksi dicuci di pos kedua, washing. Terima kasih. Oxygen was known to be an effective bleaching chemical for many years, but several obstacles prevented commercialization until 1970. The obstacles and their solutions will be discussed in this module. Oxygen delignification processes are located between the pulp mill and the traditional bleach plant. The goal of oxygen delignification is to reduce the lignin content of unbleached pulp before using more expensive bleaching chemicals. Oxygen can reduce the kappa number more effectively than extending the pulping process. One advantage of oxygen delignification is that the effluent, unlike that from a conventional bleach plant, is compatible with kraft pulping chemical recovery processes. Oxygen delignification is an important process contributing to elemental and total chlorine-free bleaching, while still economically achieving pulp brightness targets and reducing the environmental impact. Post oksigen delignifikasi wash press. Pencucian perlu dilakukan agar kandungan lignin organik yang sudah terdegradasi dalam
dan kandungan anorganik soda pada tahap oksigen delignifikasi dapat dikeluarkan dari pap dan larut bersamaan dengan filtrat pencuci. Waspress yang digunakan pada pos oksigen adalah tipe displacement atau DPA, yaitu terdapat pergantian antara liquor yang kotor yang terkandung di dalam pap dengan liquor yang lebih bersih karena terdapat shower vat yang mencuci pap sebelum dilakukan pengepresan oleh roll press. Oke, di sini ada parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada denoting. Konsistensinya mencapai 4%, kemudian target alirannya 20 hingga 30%. Setelah itu ada brown stock wash press. Speed roll-nya mencapai 10 hingga 12 rpm. Tekanan pressure-nya ada 140 hingga 160 bar. Kemudian outlet konsistensinya 30 hingga 32%. Pada screening konsistensinya mencapai 4%. Kemudian setelah itu pre-oksigen wash press mencapai konsistensinya adalah 10 hingga 12%. Pada oksigen lignification di reaktor A temperaturnya hingga 85, kemudian pressure-nya 7,5 hingga 8 bar, retention time-nya ada 30 menit. Kemudian reaktor B temperaturnya mencapai 100, pressure-nya 3,5 hingga 4 bar. Retention time-nya ada 60 menit. Kemudian ada bleaching yang akan saya jelaskan sendiri. Bleaching merupakan proses pemisahan sisa lignin dari pulp yang berasal dari ODL dengan menggunakan bahan kimia pemutih yaitu bleached chemical seperti ClO2, O3, H2O2 hingga dihasilkan pulp yang berwarna putih sesuai dengan tingkat kecerahannya yaitu brightness yang digunakan agar pulp terlihat lebih cerah. Kemudian tujuannya yaitu bleaching untuk mendapatkan brightness akhir mencapai hingga 90%. Kekuatan pulp dengan viskositas 500 dm3 per kilogram. Kemudian dengan memperoleh pulp yang bersih kurang dari 2,0 mm kubik per kilo ya per kilogramnya. Kemudian tahapan bleaching yaitu terbagi menjadi yang pertama itu untuk menghilangkan lignin. Yang pertama itu untuk menggunakan ClO2, sebelumnya Cl2 pada DO0 dan D1. Kemudian menggunakan ozon pada oksigen lignification, kemudian menggunakan kaustik dan O2 pada EO stage. Kemudian untuk pemutihan pulp ataupun brightness stage itu menggunakan ClO2 pada D1 dan D2 stage. Kemudian menggunakan H2O2 pada EO stage. One way to wash pulp in the bleach plant would be to supply fresh water to each stage, but this would require a tremendous amount of water. Note that as the pulp moves through the plant, there is less lignin to remove, hence less dissolved lignin, so the pulp and wash filtrate becomes increasingly clean. Because the discharge filtrate from the last stage is cleaner than the pulp coming into the previous stage, that filtrate can be used as wash water in the previous stage. Using this technique of filtrate recycling, wash water flows countercurrent to the pulp through a bleach plant. However, direct countercurrent flow is not ideal because of the pH differences from stage to stage. A large amount of acid or alkali would be required to raise and lower the pulp pH. Baik, untuk disolvent oksigen tujuannya itu adalah untuk mencapai standar kecerahan di D0 70% dan mengurangi pemakaian ClO2. Cara pencapaian kappa faktor, sesuaikan kappa faktornya itu saat brightness naik atau turun dan selama kappa pos masuk berfluktuasi. Nah, pemakaian klorin dioksida menjadi faktor penting dalam proses delignifikasi ini tanpa merusak kadar serat dalam pap sehingga standar mutu pap yaitu brightness dan viskositas pap dapat tercapai. Oleh karena itu, pemakaian ClO2 dalam mengedradasi kandungan lignin dalam pap perlu diperhatikan untuk mencapai brightness yang diinginkan. Angka yang menghitung kandungan ClO2 pada tahapan D0 disebut dengan kappa faktor. Baiklah, saya akan menjelaskan
proses dari D0. Yang pertama, pulp masuk dari O2 delignifikasi, yaitu press debit pada konsistensi 32% dan masuk ke dilution screw. Setelah itu, pada dilution screw, pulp didilusi dengan filtrat dengan konsistensi 11-12%. Untuk suhunya itu disesuaikan dengan heat exchanger. Nah, selanjutnya asam sulfat atau asam klorida ditambahkan untuk mengukur dari pH asam ke pH basa. Pulp melalui standpipe dari dilution screw dengan konsistensi 12% dan memastikan konsisten ke tower. Selanjutnya, MC pump pulp ke mixer. Pada mixer pulp akan tercampur dengan larutan ClO2. ClO2 itu dimasukkan dari bagian atas mixer dengan pH sebesar 4-5. Pada pH ini, ClO2 akan mengoksidasi lignin dan bereaksi dengan selulosa. Reaksi pada D0 yaitu dengan pH 2-2,5. Reaksi ini berlangsung mulai dari pipa dari mixer ke reaktor. Selanjutnya, dari mixer dikirimkan ke pretube dengan konsep upflow dan main tower, dengan konsep downflow dan disediakan dengan waktu retensi atau waktu tunggu dan tekanan hidrostatik untuk reaksi pemutihan sampai dengan selesai. Tower D0 terdiri dari upflow atau pre-tower and downflow atau main tower. Sebagian besar waktu tinggal itu berkisar 25 menit pada pre-tube dan 30 menit pada main tower. Pada bagian bawah tower, dilution zone, pulp didilution sekitar 11-12% untuk konsistensi 3,5. Setelah melakukan pengenceran, pulp tersebut dikirimkan ke press untuk dilakukan pencucian dengan konsep displacement, difusi, dan dilution. Nah, selanjutnya senyawa lignin yang larut dalam keadaan asam pada tahap D0 dan ada pula yang larut dalam keadaan basa sehingga diperlukan tahap selanjutnya yaitu EOP. Dalam press pulp dicuci menjadi 32% konsistensi. Temperatur yang digunakan kecil 60-70 derajat Celcius dan dipakainya scrubber itu untuk menangkap gas ClO2 tersebut. Gunanya heat exchanger adalah untuk mendinginkan atau memanaskan pulp. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu tahapan EOP stage. EOP stage adalah tahapan kedua setelah proses bleaching yang berfungsi sebagai penghilang lignin dengan menggunakan bahan kimia kaustik, NaOH dan O2, dan sudah memulai memutihkan pulp dengan menggunakan H2O2 yaitu peroksida. Proses oksidasi kimia seperti klorin oksidasi, peroksida, dan hypochlorite yang digunakan setelah tahapan ekstraksi merupakan bahan-bahan kimia yang mahal. Konsumsi bahan kimia tersebut menjadi tinggi jika tidak ada tahap ekstraksi yang mengeluarkan lignin dan beberapa hemiselulosa dari pulp. Lignin tidak larut dalam air panas dan media asam larut dalam kaustik pada temperatur rendah. Pada temperatur tinggi, hemiselulosa larut sehingga menyebabkan kehilangan produksi pulp untuk golongan kertas. Kemudian ada proses EOP stage melalui flow ini. Yang pertama itu pulp dari DO stage press dilepas pada konsistensi 32% dan menuju ke dilution screw. Dalam dilution screw, pulp bulir akan diencerkan dengan filtrat EOP hingga konsistensinya mencapai 11-12%. Filtrat EOP ke dilution line dipanaskan dengan LP steam. Pada dilution line juga ditambahkan NaOH dan H2O2. NaOH digunakan untuk mengatur pH dari asam ke basa. Target pH adalah 10,8 hingga 11,2. Kemudian pulp akan dipindahkan ke standpipe dan dipompakan dengan MC pump ke mixer. Dalam mixer pulp dicampur dengan O2 dan dipanaskan dengan MP steam untuk meningkatkan suhu hingga 70-750 derajat Celcius. Pulp akan mengalir ke atas melalui reaktor bertekanan dengan tekanan sekitar 250 hingga 300 kPa. Untuk reaktor dengan desain atas itu mencapai 400 kPa.
Reaktor bertekanan ini bertujuan untuk memastikan O2 tetap tercampur dan bereaksi dengan pulp. Reaktor aliran atas mempunyai perkiraan waktu tinggal hingga 20 menit dan reaktor aliran bawah mempunyai perkiraan waktu tinggal hingga 60 menit. Dan biasanya tower level dijaga pada tingkat 80%. Di bagian bawah reaktor aliran terdapat dilution line untuk mengencerkan pulp hingga konsistensi 3,5%. Sebelum dikirim ke waspress, dilution zone ini juga dilengkapi dengan agitator untuk memastikan konsistensi pulp seragam yang akan membantu memompa ke waspress. Pada waspress, pulp akan dicuci dan ditekan hingga konsistensinya mencapai 32%. Filtrat dari tank dikirim ke liquor filter untuk memisahkan serat dan likor. Likor filter adalah filter keranjang dengan keranjang berlubang 0,2 mm. Hydrogen peroxide is a unique bleaching chemical with many applications in the bleach plant. Other bleaching chemicals have specific uses and requirements, but peroxide can be used for delignification or brightening, and it doesn't require any special equipment. In fact, peroxide can be added directly to a pulp storage chest to increase the brightness 2 to 3 points. Peroxide is often used to reinforce extraction stages in elemental chlorine-free bleaching sequences. This addition increases brightness and reduces chlorine dioxide consumption. Chlorine dioxide use can be reduced further by replacing a final chlorine dioxide stage with a peroxide stage. Peroxide use is essential in reaching the target brightness in total chlorine-free bleaching sequences. This module focuses on peroxide bleaching of chemical pulp, but peroxide is also used extensively for mechanical pulp bleaching. D1 dan D2 stack. Pada proses flow-nya ini, pulp masuk dari dilution screw dengan konsistensi 32%. Selanjutnya, diberikan dilution screw dengan filtrat D1 atau D2 dengan konsistensi 11-12% melalui standpipe dan MC pump untuk ke mixer. Pada mixer, dimasukkan ClO2 masuk ke dalam reaktor dengan retention time 100 menit. Selanjutnya mempunyai 2 tower atau pre-tap. Di bawah reaktor dialirkan dilution atau pengenceran dengan konsistensi 3,5%, yang dimana zona dilution ini dilengkapi dengan agitator untuk menjamin keseragaman konsistensi pulp yang dihasilkan. Pulp dipres dalam konsistensi 32%. Lignin terdapat di basket dengan ukuran 0,2 mm. Sedangkan untuk parameter yang perlu diperhatikan pada proses D1, inlet dari reaktor konsistensinya harus berkisar 10-12%. Untuk temperatur pada D1 berkisar antara 75-80 derajat Celcius, sedangkan pH yang diatur pada D1 berkisar 5-5,5 dan retention time pada dalam tower berkisar antara 150 menit. Sedangkan yang terakhir untuk brightness yang diperhatikan itu berkisar 97. Setelah itu ada pos oksigen delignifikasi waspress. Tekanannya mencapai 140 hingga 160 bar dengan konsistensi 10 hingga 12%. Kemudian pada D0 pH-nya 2,0 hingga 2,5. Kemudian red time pre-towernya hingga 25 menit, red time main towernya 30 menit. Konsistensi towernya 3,5%, temperaturnya 70 hingga 72, brightness-nya 70 hingga 75% ISO. Setelah itu ke EOP, pH-nya 10,5 hingga 11. Red time pre-towernya ada 20 menit, kemudian main towernya ada 60 menit. Konsistensi towernya 3,5%, temperaturnya 80 hingga 85%. Pressure main towernya 2,5 hingga 3 bar, brightness-nya 80 hingga 82% ISO.
Kemudian pada D1 and D2 stack pH-nya 3,5 hingga 4. Kemudian dari pre-towernya 100 menit, kemudian main towernya 80 menit. Konsistensi towernya 3,5%, temperaturnya 75 hingga 80. Brightness-nya pada D1 itu 89% ISO, sedangkan D2 itu 89,8 hingga 90,2% ISO.